Selamat malam. Inilah debat publik ketiga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember tahun 2020. Tema debat malam ini memperkokoh NKRI dan menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten dan provinsi dengan nasional. Kita sambut moderator debat publik malam ini, Helmi Kurniawan dan Fanny Patricia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam hadirin yang ada di studio JTV maupun pemirsa khususnya warga Kabupaten Jember dimanapun Anda berada. Malam hari ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember bekerja sama dengan JTV menyelenggarakan debat publik Pilkada Kabupaten Jember 2020 tahap ketiga yang disiarkan langsung dari studio JTV Surabaya. Saya Fanny Patricia dan rekan saya Helmi Kurniawan. Bapak Ibu, tentunya kami berdua sebagai moderator ditunjuk langsung sebagai mandat ini untuk bisa memandu jalannya debat publik putaran ketiga dari pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember 2020. Di mana pada debat publik malam hari ini mengangkat tema memperkokoh NKRI dan menyelesaikan pelaksanaan pembangunan daerah, kabupaten dan provinsi dengan nasional. Tentunya Bapak Ibu hadirin, bagaimana kemudian ini menjadi penting malam hari ini karena kita semua warga Kabupaten Jember akan mengajak Anda untuk kembali menyaksikan dari penawaran program kerja, visi misi, ide, gagasan, dan solusi yang ditawarkan dari masing-masing pasangan calon. Dan tentu saja masih dalam kondisi pandemi, debat publik Kabupaten Jember tahap ketiga 2020 kali ini menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Bapak Ibu hadirin, tamu undangan yang kami hormati, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk malam hari ini. Selamat datang dan selamat bergabung dalam acara Debat Publik Putaran Ketiga Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember 2020. Baik, sebelum kita memulai debat publik pada malam hari ini, bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu dan pemirsa dimanapun Anda berada, malam hari ini tentu acara ini disiarkan juga melalui stasiun TV lokal dan radio lokal di Kabupaten Jember dan juga di mana, Fanny? Tentu saja Anda bisa menyaksikan lewat official YouTube JTV dan juga official YouTube dari KPU Jember. Baik, tentunya untuk memulai dari rangkaian debat publik malam hari ini, Bapak Ibu dan pemirsa, kita akan awali dengan mengikuti dan menyimak bersama sambutan Ketua KPU Kabupaten Jember kepada yang kami hormati Bapak Muhammad Syai'in SH.MH. Disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Bapak Khairul Anam, yang kami hormati kolega saya Komisioner KPU Kabupaten Jember, yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Jember, tak lupa alamat kehormatan kepada seluruh pasangan calon nomor urut 1 dan tim kampanye, pasangan calon nomor urut 2 dan tim kampanye, pasangan calon nomor urut 3 dan tim kampanye. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk menggelar acara debat publik, debat terbuka di putaran yang ketiga. Pada malam hari ini adalah malam yang sangat penting dan malam yang sangat berbahagia sekali, karena di malam debat terbuka ini adalah malam yang sangat bermakna, yaitu mempertemukan para pasangan calon dalam sebuah ide, gagasan, dan juga pertautan hati dalam rangka mewujudkan mimpi-mimpi besar di Kabupaten Jember. Selanjutnya, pada debat publik yang putaran ketiga ini, maka debat publik sebagai puncak di antara debat-debat sebelumnya. Dalam hal ini, debat publik ini kami berharap kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pemilih yang ada di Kabupaten Jember, nantinya bisa menjadikan sebuah pertimbangan dalam menggunakan hak pilihnya. Dan selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada para pasangan calon dan tim kampanye yang pada jelang akhir masa kampanye ini, selama 71 hari ini, kampanye ataupun pencapaian visi dan misi dari pasangan calon telah berjalan aman, lancar, dan tertib di Kabupaten Jember. Semoga suasana aman, sehat, dan kondusif di Kabupaten Jember ini tetap terjaga sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember pada tahun 2020. Untuk itu, kami mengajak kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Jember, jangan lupa nanti pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020, kita untuk mendatangi TPS, dan jangan lupa gunakan hak pilih kita, karena hak pilih kita sudah dijamin oleh undang-undang secara konstitusional. Demikian dari saya, mari kita gunakan hak pilih kita untuk menjadi pemilih cerdas Jember berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baru saja kita saksikan dan dengarkan bersama sambutan dari Ketua KPU Kabupaten Jember yang sudah disampaikan oleh Bapak Muhammad Syai'in SHMH. Betul, dan tentunya hadirin dan pemirsa dan juga Helmi, seperti yang kita ketahui bahwa Pilkada Kabupaten Jember kali ini diikuti oleh 3 paslon, dan pada malam hari ini Helmi, ini merupakan debat publik pamungkas di mana telah dilaksanakan debat publik pertama dan ketiga. Dan tentu saja dengan terselenggaranya acara debat publik pada malam hari ini, calon pemilih nantinya di tanggal 9 Desember 2020 diharapkan lebih mengenal pasangan calon yang tentu saja akan memberikan gagasan dan juga visi misi lebih lengkap lagi pada malam hari ini. Untuk itu, masing-masing pasangan calon akan kami undang naik ke atas panggung, diawali dengan pasangan calon nomor urut 1, Faida dan Dwi Arya Nugraha Oktavianto. Kami persilakan untuk dapat menaiki stage dan menuju ke podium yang telah kami sediakan. Baik, kemudian juga diundang selanjutnya adalah untuk nomor urut 2, Hendy Siswanto dan Muhammad Balia Firjaun Barlawan. Boleh silakan untuk bergabung juga untuk menuju ke podium. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk masing-masing pasangan calon yang sudah menempati podium dan juga menuju ke podium. Boleh Bapak Ibu kita berikan lebih keras lagi
untuk tepuk tangannya. Dan Ya. pasangan ketiga adalah Abdul Salam dan Ivan Aryatna Wijaya Esos. Boleh juga kita berikan tepuk tangan untuk mengiringi dari masing-masing pasangan calon menempati podium. Dan segera kita akan mulai dari debat publik tahap ketiga atau putaran ketiga dari pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember 2020. Dan tentu saja untuk lebih mengenal bagaimana visi misi dan profil dari pasangan calon Kabupaten Jember, bersama-sama kita juga akan saksikan video profil dari masing-masing pasangan calon berikut ini. Calon Bupati Faida dan calon Wakil Bupati Dwi Aryanugraha Oktavianto adalah paslon dengan nomor urut 1. Pasangan ini berkontestasi di Pilkada Jember melalui jalur perseorangan dengan berbekal 146.687 dukungan. Faida merupakan calon bupati petahana. Faida menjadi Bupati Jember untuk periode 2015 hingga 2020. Selain petahana, ia adalah seorang dokter dan pengusaha di sektor kesehatan. Rumah sakit merupakan bisnis utama di keluarga Faida. Sementara Dwi Aryanugraha Oktavianto yang akrab dipanggil Mas Fian adalah seorang pengusaha muda di Jember. Ia memiliki bisnis di perkebunan kopi. Keluarga Fian dikenal sebagai pengusaha lawas di Kabupaten Jember. Calon Bupati Hendi Siswanto dan calon Wakil Bupati Muhammad Balia Firjaun Barlaman adalah paslon dengan nomor urut 2. Pasangan ini diusung melalui jalur partai politik dengan 5 parpol, yakni Gerindra, Nasdem, PKS, P3, dan Demokrat dengan 28 kursi di parlemen. Hendi Siswanto dikenal sebagai seorang pengusaha di Kabupaten Jember. Hendi dikenal sebagai pengusaha busana muslim, air minum dalam kemasan, serta bisnis pertunjukan. Sebelumnya, Hendi adalah seorang PNS yang memilih pensiun dini untuk menjadi pengusaha. Sementara Muhammad Balia Firjaun Barlaman atau akrab disama Gus Firjaun adalah kiai dari kalangan NU. Gus Firjaun adalah pengasuh Ponpes Asidiki Putra Talangsari dan dikenal sebagai putra tokoh NU, Kiai Haji Ahmad Siddiq. Gus Firjaun pernah menjadi anggota DPRD Jawa Timur. Calon Bupati Abdul Salam dan calon Wakil Bupati Ivan Aryatna Wijaya adalah paslon dengan nomor urut 3. Pasangan ini berangkat dari jalur partai politik dengan 6 parpol, yakni PDIP, PKB, PAN, Perindo, Golkar, dan Partai Berkarya dengan 22 kursi di parlemen. Abdul Salam merupakan seorang pengusaha yang bergerak di bidang properti di Kabupaten Jember. Perumahan yang dibangun terdiri dari perumahan subsidi dan juga non-subsidi. Sedangkan pasangannya adalah Ivan Aryatna Wijaya yang pernah menjadi jurnalis televisi nasional di Jakarta. Setelah tidak menjadi jurnalis, dia banting setir sebagai pengusaha di Jakarta yang bergerak di bidang pertahanan dan keamanan. Ivan merupakan asli arek Jember. Baik pemirsa, boleh kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Baru saja kita saksikan, itulah tadi profil dari masing-masing pasangan calon yang tentunya sudah bersama-sama kita semua di podium masing-masing untuk bisa kita mulai dengan memaparkan visi dan misinya. Kita akan mulai dari nomor urut 1 dan masing-masing untuk memaparkan visi misi adalah 3 menit. Kita mulai dari nomor urut 1, dimulai dari Anda berbicara. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Warga Jember yang saya cintai, memperkokoh NKRI adalah melindungi seluruh warga, mulai dari rahim ibu hingga akhir hayat, dimanapun mereka berada, termasuk para TKI. Karena itu kami berkomitmen membangun sistem komunikasi dan perbantuan bagi buruh migran asal Jember dan keluarga mereka, serta membantu menangani darurat kesehatan buruh migran asal Jember, mensyaratkan penyerapan tenaga kerja lokal dan mengakomodir tenaga kerja disabilitas sebagai syarat investasi di Jember adalah wujud memperkokoh NKRI. Memperkokoh NKRI adalah dengan menuntaskan agenda reforma agraria dan konflik pertanahan yang ada di Jember, dan kita telah melangkah dan mensinergikan dengan pemerintah pusat. Menggunakan produk lokal adalah wujud cinta NKRI. Bupati adalah kepala marketing produk lokal. Maka dari itu kami masukkan dalam program Faida Fian, memperkuat 10.000 UMKM dengan memfasilitasi perizinan gratis, pelatihan usaha, bantuan permodalan, branding, dan marketing. Kita targetkan 1.000 produk lokal go nasional. Memperkokoh NKRI adalah memberi beasiswa 20.000 warga Jember untuk kuliah di seluruh Indonesia, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Itulah sebabnya
Kami melakukan MOU dengan 183 perguruan tinggi di Indonesia. Warga Jember yang saya cintai, sinergi itu bukan persoalan kemampuan, tapi soal kemauan. Ada 1000 jalan untuk bersinergi. Dan ada 1001 alasan untuk tidak bersinergi. Alasan yang satu ya memang tidak mau bersinergi. Salah satu wujud sinergi adalah antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten telah berhasil menurunkan angka stunting di Jember dari 30% di tahun 2018 turun drastis menjadi 11,8% di tahun 2019. Bukti penting cinta Indonesia adalah mencintai rakyat. Bohong besar, cinta rakyat tapi korupsi. Bukan pemimpin sejati jika minta setoran dari anak buah dan membiarkan pungli. Sebagai wujud cinta NKRI, kami berkomitmen menuntaskan agenda reformasi birokrasi untuk membangun pemerintahan yang bersih, bebas KKN, dan melayani sepenuh hati. Warga Jember yang saya cintai, membangun Jember harus berdasarkan keinginan dan kebutuhan masyarakat, bukan keinginan atau kebutuhan bupati dan wakil bupati. Pembangunan Jember tidak hanya di perkotaan saja, tetapi juga di desa. Kami persembahkan satu alun-alun, satu desa, satu kecamatan, satu rumah kerja anak muda kreatif, satu RW, satu warung merah putih. Mari membangun desa, membangun Jember, membangun Jawa Timur, membangun Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu kita bisa merdeka. Baik, terima kasih. Waktu Anda pas, silakan. Untuk selanjutnya kita akan juga dengarkan pemaparan visi misi untuk nomor urut 2. Waktu akan dihitung ketika Anda mulai berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weswayai Benai Jember. Untuk mengembalikan hak masyarakat Jember, kita perlukan sinergi dan kolaborasi. 2005 sampai 2025, Jember sudah mempunyai RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan kita juga punya RPJMD, di mana kebijakan-kebijakan pembangunan ada di situ. Namun kami akan selalu mengingatkan bahwa seluruh kebijakan apapun harus mempunyai nilai-nilai luhur Pancasila. Dan ini yang akan meyakini bahwa kalau kita mempunyai nilai luhur Pancasila dalam pengambilan kebijakan, insya Allah untuk niat mensejahterakan masyarakat Jember akan segera terwujud. Jember saat ini ada beberapa, kita tahu bahwa Jember mendapatkan teguran dari Kemendagri, ada teguran dari gubernur kita, gubernur Jawa Timur, ada teguran dari BPK, ada teguran dari Ombudsman, dan juga dengan ada teguran dari Dewan Perwakilan Daerah DPRD kita. Itu semuanya adalah persoalan bagaimana sinergi kolaborasi tidak terjadi di Jember. Kami Haji Andi Guswirjon mempunyai program ke depan 5 tahun ke depan, yaitu bagaimana kami ingin mengembalikan hak masyarakat Jember, ingin mengembalikan hak petani, di mana petani wajib hukumnya itu mendapatkan pupuk yang murah sepanjang tahun, dan bahkan kami ingin mewujudkan setiap kecamatan ada pabrik pupuk, sehingga masyarakat Jember yang 60% petani itu betul-betul terjamin selama hidupnya mereka, selama mereka bercocok tanam sebagai petani. Bagaimana nasib para nelayan, guru-guru GTT-PTT, hak mereka harus kita kembalikan. Guru TPQ, guru-guru PAUD, nakes, dan juga pegiat budaya, seni, olahraga, itu yang kita kembalikan hak mereka. Juga para penyandang disabilitas, kaum perempuan, itu harus kita kembalikan hak mereka semuanya. Dan ini akan menjadi komitmen kami. Jember sudah saatnya tersenyum, berbahagia. Jember sudah saatnya sejahtera, makmur, dan berkeadilan. Kami Haji Andi Guswirjon akan mengembalikan hak mereka dengan selalu melaksanakan seluruh aturan yang ada. Regulasi yang ada di pemerintah ini sudah tepat dan istimewa, dan perlu kita lakukan itu saja. Insya Allah kemakmuran dan kesejahteraan akan kita dapatkan. Dan percaya saudaraku semua di Kabupaten Jember, Haji Andi Guswirjon ingin melayani Anda semuanya.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis, terima kasih. Dan selanjutnya kita akan berikan kesempatan untuk pemaparan visi misi dari pasangan calon nomor urut 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat para hadirin sekalian yang kami cintai, seluruh warga Jember. Terima kasih atas dukungan dan dorongan kepada kami semuanya. Masih terasa kecintaan Kiai Hasyim Asy'ari kepada negeri kita. Masih terasa kecintaan Kiai Ahmad Dahlan kepada negeri kita. Masih terasa gelora dan perjuangan Bung Karno untuk negeri kita. Cita-cita mereka lebih besar daripada zamannya. Masih menggema kalimat terakhir orasi Bung Tomo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka berkumandang menjadi tulang dan darah mempertahankan kemerdekaan. Belajar dari semua itu, perjuangan negara Indonesia berujung pada nasionalis yang religius. Para pemuda-pemuda pendiri dan pejuang bangsa ini tidak pintar berumbar janji dan bukan pemberi harapan-harapan palsu. Para pemuda-pemuda lebih rela berkorban dan memberi bukti kepada tanah air kelahirannya. Kami pemuda-pemuda berkomitmen kepada petani, kepada kiai dan santri, kepada wong cilik, dan berkomitmen ke seluruh aparatur negara. Dan kami berkomitmen bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk membangun Jember. Kami bersama rakyat dan tanpa ada sekat. Silakan Mas Ivan. Ya, saya melanjutkan apa yang sudah dipaparkan oleh Cak Salam bahwa otonomi daerah merupakan jawaban untuk mengoptimalkan pembangunan yang ada di daerah. Namun kuncinya dalam hal ini otonomi harus taat asas. Di situ ada 3 asas, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Di mana dalam 3 asas itu jika kita optimalkan akan terjadi sinergitas antara pemerintah daerah yang di kabupaten dan kota, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat. Jadi pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dan provinsi itu harus bisa melakukan tugas-tugas atau program-program yang linier dengan yang ada di provinsi dan di pusat. Sehingga di sini bisa saya katakan bahwa pemimpin daerah itu bukanlah raja-raja kecil, bukanlah ratu-ratu kecil. Namun pemimpin daerah yang ada di kabupaten dan di kota harus tetap bagaimana memaksimalkan sebuah program dan pembangunan yang memang harus mensejahterakan masyarakat di kabupaten dan kota, tapi harus linier dan sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Pemimpin kaya ilmu sudah banyak, pemimpin kaya harta juga banyak. Rakyat lebih butuh pemimpin kaya hati untuk menjalin harmoni. Maaf, waktu habis. Terima kasih Bapak Ibu hadirin. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk masing-masing pasangan calon yang baru saja memaparkan visi misi. Dari tentunya ini menjadi sebuah hal yang kita tunggu-tunggu. Untuk segmen selanjutnya kita akan masuk di sesi penajaman visi misi masing-masing pasangan calon dengan pertanyaan yang nantinya kita ajukan, yang ini sudah dirumuskan oleh tim panelis. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Mas, kok melamun? Iya, saya paham. Hidup sekarang itu memang susah. Tapi tenang Mas, saya punya solusi. Sebentar lagi kan ada pilkada. Nah, kalau bisa sih milih pemimpin itu yang menguntungkan Mas, gitu. Menguntungkan gitu. Jadi ini ada sedikit titipan dari paslon nomor sekian, ya, mohon diterima. Kami harap sih ada timbal baliknya juga, gitu. Istilahnya begini, simbiosis mutualisme, gitu. Saling menguntungkan. Paham kan maksud saya? Gitu.
Dan saya harap Mas harus jujur untuk memilih paslon nomor sekian itu. Mas harus jujur loh ya. Tuhan Maha mengetahui. Gusti Allah boten sare, Mas. Jangankan Gusti Allah, Mas. Malaikat saja itu nggak percaya sampai itu jujur. Sudah, sana pergi, sana pergi, sana pergi. Memerangi money politik adalah tugas kita bersama. Ayo sukseskan Pilkada tahun 2020 ini dengan luber, Langsung, umum, bebas, rahasia, dan jurdil. jujur, dan adil. Jangan mau Disogok. disogok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Money politik bisa menyerang siapa saja dan di mana saja. Tolak pemberian barang, uang, atau apapun yang bertujuan memilih salah satu pasangan calon. Kenali pasangan calon melalui visi dan misinya. Rekam jejaknya, hindari pasangan calon yang bermasalah. Pemilih cerdas, Jember berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan debat segmen 2. Pada segmen kedua ini, setiap pasangan calon dipersilahkan untuk mengambil satu amplop yang berisi pertanyaan yang telah disiapkan oleh tim perumus. Kemudian pertanyaan dibacakan oleh moderator dan dijawab secara berurutan bergantian oleh setiap paslon. Waktu menjawab masing-masing 1,5 menit. Ada 4 dari 5 pertanyaan yang diambil dan dijawab. Baik pemirsa dan hadirin yang ada di studio JTV, kembali bersama debat publik Pilkada Kabupaten Jember 2020, di mana pada segmen kali ini adalah masing-masing pasangan calon akan menjawab pertanyaan dari tim perumus soal atau tim panelis, di mana tim panelis ini terdiri dari 5 orang. Dan berikut kita akan simak tim perumus soal berikut ini. Yang pertama adalah Amri Gunasti STMT, Ketua SSC Universitas Muhammadiyah Jember. Dan selanjutnya adalah Aditya Wardono, SE, MSI, MSc, PhD, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Yang ketiga, Agus Suratno SIP, Dewan Penasehat PWI Jember. Dan selanjutnya adalah Dr. Fendi Setiawan SHMH, Fakultas Hukum Universitas Jember. Dan yang terakhir adalah Ahmad Suryono SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Itulah tadi Bapak Ibu dan pemirsa para perumus soal yang nantinya dari soal sudah dibuat akan kami bacakan, nanti juga akan dipilih terlebih dahulu oleh masing-masing pasangan calon. Kami akan jelaskan kepada Anda. Untuk soal ini kami masih belum menerima, untuk itu kita akan ikuti bersama. Boleh dibantu untuk membawakan. Fani, kita boleh ke tengah. Untuk itu kami undang untuk serah terima. Berkenan untuk Ketua KPU Kabupaten Jember, kemudian juga dari perwakilan tim perumus soal Bapak Ahmad Suryono, kemudian juga kami undang dengan hormat Ketua KPU Kabupaten Jember Bapak Muhammad Saiin SHMH. Juga disaksikan untuk serah terima soal ini adalah dari Ketua Bawaslu Kabupaten Jember Bapak Imam Tobroni. Kami undang secara hormat dengan hormat untuk bisa berada di tengah-tengah kami. Monggo silakan Bapak untuk bisa menyerahkan soal dan disaksikan secara langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Jember. Untuk itu Bapak Ahmad Suryono, monggo untuk bisa menserah terimakan, disaksikan oleh Bapak Imam Tobroni dari Ketua Bawaslu Kabupaten Jember. Boleh dicek terlebih dahulu satu persatu, Bapak. Sudah tersegel dengan baik. Untuk itu mohon ditunjukkan dulu Fani kepada pemirsa, kotak ini adalah kosong ya. Dan ini benar-benar bisa langsung untuk dimasukkan soal pertanyaan yang sudah dirumuskan oleh masing-masing dari tim perumus soal. Baik, untuk itu kami persilakan bisa kembali dan berkenan untuk menuju ke tempat masing-masing. Baik, untuk itu Fani langsung kita mulai Bapak Ibu. Untuk pertanyaan pertama ini akan diambil untuk pasangan calon nomor urut 3. Baik, silahkan untuk nomor urut 3 mengambil satu pertanyaan dan langsung saja kita kembali ke tempat dan kita akan bacakan untuk pertanyaan ini. Baik, memang harus hati-hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bacakan. Tersegel dengan rapi. Tersegel dengan rapi dan memang sedikit kesulitan saya membukanya karena benar-benar rapat. Betul, dan ini rahasia. benar-benar sangat rahasia sekali. Baik, Fani akan membacakan pertama, silakan. Baik, mohon disimak untuk pasangan calon nomor urut 3.
Keselarasan dan kesinambungan perencanaan pusat daerah. Di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah telah mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Demikian halnya dalam perencanaan pembangunan daerah, RPJPD dan RPJMD, dan tata ruang wilayah, RT/RW, dan RDTR. Telah ditegaskan perlu adanya sinkronisasi baik di tingkat perencanaan maupun implementasinya dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Pertanyaannya, jika saudara terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Jember, langkah dan strategi apa yang akan saudara lakukan untuk mensinkronisasi kebijakan pembangunan daerah dan tata ruang wilayah tersebut? Waktu menjawab akan dihitung saat Anda mulai berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjalankan otonomi daerah merupakan asas desentralisasi dan konsentrasi. Kemudian kita akan menyelaraskan dan melinearkan antara pembangunan dari pemerintahan pusat dan daerah serta provinsi. Kemudian kita akan membangun bagaimana membuka potensi yang ada di wilayah kita, bagaimana potensi daerah tersebut bisa kita kembangkan dan kita garap sesuai dengan potensi yang ada di wilayah kita. Kemudian kita akan sinkronkan antara pemerintahan kita melalui RPJMD kita, yang di situ bagaimana kita akan menyelaraskan pembangunan daerah dengan wilayah kita. Kemudian Mas Imam, silakan. Ya, intinya pada pembangunan yang dilaksanakan di daerah, kita tetap harus memiliki koridor dalam bingkai NKRI, di mana kita sebagai pemerintah di kabupaten atau di kota tetap harus mengikuti aturan yang ada, di mana di situ ada kebijakan juga yang harus diselaraskan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Dan di sini sinergi dan komunikasi yang baik itu akan menciptakan sebuah hasil yang maksimal yang tentunya akan berguna untuk masyarakat. Baik, waktu habis. Terima kasih pasangan calon nomor urut 3. Masih dengan pertanyaan yang sama, kali ini akan dijawab oleh pasangan calon nomor urut 1. Waktu dihitung setelah Anda mulai berbicara. Pemerintah daerah tidak lepas dari pemerintah pusat. Negeri ini punya satu tujuan besar yang bisa dikerjakan bersama-sama. Nawacita adalah simpulnya. Rakyat adalah utamanya. Program pusat, provinsi, dan daerah tentu harus mengacu kepada kepentingan dan potensi daerah. Oleh karenanya, contoh misalnya ketika membuat satu program daerah, kita akan sinkronkan dengan program provinsi dan pusat agar kemajuan bisa lebih cepat dengan sinergi. Dan contoh lagi, misalnya masyarakat di Jember, contoh di Silo, tidak ingin di sana potensi kopi terganggu dengan potensi tambang emas, maka Perda RT/RW harus disesuaikan dengan keinginan masyarakat. Dan itu sudah kita buktikan kemarin, apa yang diinginkan masyarakat akan diikuti oleh pemerintah provinsi dan pusat. Kunci keberhasilan adalah potensi daerah dan keinginan rakyat. Tanpa itu, potensi itu tidak akan bisa berkembang dengan baik. Karena pembangunan yang baik adalah pemerintah yang mau bekerja, swasta yang mau berinvestasi, dan rakyat yang mendukung. Oleh karenanya, sinergisitas program melalui rencana daerah, rencana provinsi, dan rencana pusat yang tersinergi adalah kunci suksesnya. Pemerintah mendengar daerah karena daerah adalah juga kunci sukses pembangunan nasional. Program kita ke depan sesuai nawacita, membangun peradaban dari pinggir. Mohon maaf, waktu habis. Terima kasih dan langsung dijawab. Selanjutnya adalah dari paslon nomor urut 2. RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan RPJM. Ini merupakan landasan kebijakan daerah, di mana landasan itu yang akan yang bisa mensejahterakan masyarakat. Dan itu pun tidak cukup dengan itu. Kita perlu RT/RW dan RDTR, rencana tata wilayah kota. Tapi itu belum terlalu global ya, RT/RW. Kita wajib segera membuat RDTR, rencana detail tata ruang.
di mana detail tata ruang itu betul-betul akan mengayomi seluruh masyarakat Jember untuk melakukan sesuatu. Di mana kalau kita segera mempunyai RDTR itu semuanya yakin bahwa kita mau berusaha apapun, mau mengembangkan apapun itu akan terjamin. Dan di Jember saat ini belum punya RDTR itu. Dan ini persoalan buat kita semuanya. Bagaimana kita berani mau membangun apapun, rencana dengan berdasarkan RT/RW saja kurang. Harus ada RDTR, rencana detail tata ruang. Di mana kalau ini tidak ada RDTR ini, justru yang dirugikan adalah sektor pertanian, sektor pariwisata, sektor perikanan, dan juga yang paling penting juga industri. Industri kita ini tidak jelas mau dibangun di mana. Yang ini akan mengakibatkan para investor takut mau taruh di mana. Kalau kami membangun satu tempat akan bermasalah di tempat lain. Yakin kami akan sepakat RDTR harus segera kita lakukan karena itu tanggung jawab bupati, tanggung jawab legislatif, eksekutif yang harus kita lakukan. Baik, mohon maaf waktu Anda habis Bapak Ibu. Boleh kita berikan semangat dengan tepuk tangan dari masing-masing pasangan calon yang sudah menjawab pertanyaan pertama dari tim panelis. Untuk itu kita akan melanjutkan untuk pertanyaan kedua. Diambil pertanyaannya Bapak, monggo silahkan. Yang nanti akan diawali menjawabnya adalah nomor urut atau paslon nomor 1. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Semoga bersama-sama kita akan mendengarkan dari pertanyaan yang akan dijawab oleh masing-masing pasangan calon. Ya. Ini sangat membuktikan kalau memang ini benar-benar belum kita buka dan ini sangat susah sekali untuk membukanya begitu ya. Baik. Ya, Bapak Ibu, kita akan memulai untuk membacakan terkait penguatan perencanaan. Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat 2 dan ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan tetap dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang luas tersebut dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pertanyaannya adalah, jika saudara terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Jember, strategi dan kebijakan apa yang akan saudara lakukan untuk mensinergikan urusan pemerintahan Kabupaten Jember dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam kebijakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan tersebut? Untuk itu langsung saja dijawab yang pertama oleh paslon nomor 1, waktu Anda dimulai dari Anda berbicara. Silahkan. Pembagian tugas dan kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan daerah sudah sangat jelas. Ada satu koridor yang mengaturnya dan itu diketahui oleh semua pihak. Contoh misalnya, untuk sistem pendidikan nasional itu diatur kewenangannya di pusat. Dan untuk perguruan tinggi kewenangannya ada di pusat. SMA diatur oleh provinsi dan tingkat SMP dan SD diatur oleh kabupaten. Namun demikian, tentu untuk mensinergikan hal tersebut tidak ada alasan untuk menghambat kabupaten, misalnya memberikan beasiswa kepada mahasiswa perguruan tinggi asal Jember meskipun itu kewenangan pusat. Tugas-tugas perbantuan seperti misalnya untuk kewenangan-kewenangan wilayah sungai, kewenangan jalan, tentu itu ada pembagiannya, jalan kewenangan pusat, provinsi, dan daerah. Tentu saja yang disinergikan adalah berbasis data. Dengan berbasis data kita bisa mengatur mana yang prioritas, mana yang dikerjakan pusat di awal, mana yang di tengah, mana yang di akhir dalam program 5 tahunan. Demikian juga yang dikerjakan oleh daerah. Mas Wian. Tentunya semua program yang berada dari pemerintah pusat, contohnya seperti Bansos, itu sudah pernah dilakukan oleh pemerintahan Jember terkait dengan PKH dan juga bantuan sosial dari kementerian, dan itu sudah kita lakukan. Dan sesuai dengan nawacita kita membangun dari peradaban. Waktu habis, terima kasih atas jawabannya dan akan kita lanjutkan dengan jawaban paslon nomor urut 2. Waktu akan dihitung saat Anda mulai berbicara. Dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah, kami berkomitmen untuk selalu bersinergi dan berkolaborasi. Yaitu bagaimana kolaborasinya itu? Dengan pemerintah daerah, dengan Pemprov Jawa Timur, dengan pemerintah pusat tentunya. Itu adalah kunci utama dan yang sederhana saja. Bahwa karena
Tujuan utama desentralisasi itu sesuai yang sudah diamatkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 18 ayat 2, di mana itu memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus pemerintahan melalui asas ODA, otonomi daerah, dan tugas pembantuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan diberikan kewenangan itu, daerah bebas melakukan sesuatu, mengimprovisasi di situ. Justru disinilah kekuatan kita daerah untuk melakukan mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Jember. Kita dapat memaksimalkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia. Kita memiliki, sehingga kita berkewajiban untuk mensejahterakan petani, nelayan, guru-guru, GTT-PTT, pelaku UMKM, pegiat seni olahraga, pemberdayaan perempuan, penyandang disabilitas. Itu semua bisa kita akomodir kalau kita betul-betul sinkronisasi antara daerah sampai pusat, provinsi dan pusat itu betul-betul berjalan dengan baik dan sesuai dengan amanah Undang-Undang 45 tahun 45 pasal 18 ayat 2. Strategi ini, kebijakan ini akan dilaksanakan tentunya harus dapat tepat sasaran sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat langsung. Terima kasih. Baik, waktu habis, kemudian dilanjutkan untuk menjawab pertanyaan kedua oleh paslon nomor urut 3. Silakan dimulai waktunya dari Anda berbicara. Otonomi daerah, kita berbicara sebuah langkah besar yang ada di Indonesia, di mana sekarang dan saat ini daerah memiliki kewenangan yang cukup besar, untuk mengelola potensi yang ada. Namun harus ada sesuatu yang tetap dipatuhi, bahwa dalam otonomi daerah kita juga tidak boleh lupa keluar dari bingkai NKRI, di mana kita juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan yang berada di atas kita, seperti kebijakan-kebijakan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Disinilah perlunya harmonisasi antara pemerintah, pemimpin yang ada di kabupaten kota, pemimpin yang ada di provinsi, dan pemimpin yang ada di pusat. Dan yang perlu kita ketahui sebagai pemimpin di daerah, itu banyak sekali stakeholder yang harus dirangkul dan dilibatkan dalam membangun daerah. Kita seperti di Jember memiliki anggota DPR di provinsi, yang ada di Jawa Timur itu kita memiliki 11 orang, sementara di pusat kita memiliki 8 orang. Beliau-beliau yang menjadi perwakilan dari daerah, terutama Kabupaten Jember, memiliki sumbangsih juga, memiliki kewajiban untuk membangun Kabupaten Jember, dan itu harus kita rangkul. Karena pemimpin bupati tidak bisa Terima kasih atas jawabannya, dan untuk pertanyaan ketiga, kali ini adalah pasangan calon nomor urut 2 yang akan mengambil pertanyaannya. Baik, Bisa silakan langsung untuk diambil. diambil. Mohon untuk satu pertanyaan, untuk amplop pertanyaan saja. ketiga diberikan kepada Terima Fani. kasih. Terima Mas kasih. Egel. Kita akan buka. Kemudian untuk bisa bersama-sama kita dengarkan, Bapak Ibu, kita tunggu dulu Fani membuka untuk Baik. pertanyaan kita ketiga. Yang ini adalah juga dirumuskan oleh tim panelis. Betul. Pertanyaan terkait apa? Untuk itu kita masih juga harus menanti dan bersabar untuk dibacakan sesegera mungkin dari pertanyaan ketiga. Silakan. Baik, mohon Fani. disimak untuk pertanyaan ketiga. Tentang menjaga pluralisme, keberagaman suku, agama, ras, antar golongan, dan keyakinan yang ada di Kabupaten Jember merupakan kekayaan dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Namun, ada kalanya keberagaman tersebut menimbulkan ketegangan sosial yang dapat berujung pada timbulnya konflik sosial. Pertanyaannya, jika saudara terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Jember, langkah dan strategi apa yang akan saudara lakukan untuk membangun kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat Jember? Silakan dijawab, waktu dihitung saat Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih. Jadi langkah yang akan kita lakukan adalah menerapkan dan mensosialisasikan trilogi persaudaraan. Nah, yang pertama, persaudaraan sesama agama. Siapapun kalau agamanya sama, maka itu adalah saudara dari kita, walaupun dari daerah lain. Kemudian yang kedua adalah persaudaraan sesama bangsa, sesama daerah. Siapapun itu, walaupun beda daerah, walaupun beda agama, tetapi dia tunggal, satu daerah, tunggal bangsa, itu adalah saudara kita. Dan yang ketiga adalah persaudaraan sesama manusia. Baik itu berbeda agama atau beda
daerah, asal dia masih bernama manusia, maka ini adalah saudara dari kita. Maka sudut pandang kepada orang lain dengan berbagai macam etnis, suku, ras, dan sebagainya, ketika dipandang sebagai saudara, maka ini akan mengeliminir adanya konflik. Karena itu, tiga trilogi persaudaraan ini harus kita kembangkan kepada masyarakat agar bisa memahami bahwa mereka adalah saudara kita. Sehingga yang mayoritas ini tidak kemudian merasa memiliki power. Dan kemudian yang minoritas tidak memiliki rasa takut untuk menyampaikan apresiasi. Sehingga akan terjalin keharmonisan dan kerukunan di antara umat beragama. Maaf, waktu habis. Terima kasih. Dilanjutkan untuk pertanyaan ketiga ini dijawab oleh paslon nomor urut 3. Waktu Anda dimulai dari Anda berbicara. Silahkan. Kami dan lahir tumbuh di daerah desa dan di sana terjadi banyak perbedaan, termasuk di wilayah kami. Tokoh-tokoh masyarakat, leluhur-leluhur kami sudah mewariskan bagaimana zaman dulu kami sudah diwarisi jiwa harmonis, hidup rukun, dan kultur dari kultur dan budaya-budaya yang berbeda. Untuk itu kami harus bisa mencontohkan itu semua di dalam kepemimpinan nanti ke depan. Pemimpin daerah itu harus memberi contoh, tidak ada contoh baik dari pemimpin daerah, maka bisa menjadi bibit-bibit ketegangan sosial. Yang di situ akan terjadi tidak adanya harmonisasi antara pemimpin daerah, eksekutif, legislatif, dan lain macam sebagainya. Kemudian dari visi misi kami jelas, kami mengedepankan gotong royong, yang merupakan salah satu pilar kerukunan dan keharmonisan. Maka harmonisasi itu benar-benar akan kami implementasikan kepada seluruh masyarakat dan kami mengajak masyarakat untuk berpartisipasi di dalam membangun Jember ke depan. Kami sudah memberi contoh nyata dari sekarang. Kami pasangan Dwi Tunggal, tapi kami sepakat untuk sama-sama bekerja di dalam menjalankan kegiatan kami sehari-hari, termasuk di dalam kami melakukan kegiatan debat ini. Pemimpin yang kaya ilmu sudah banyak, pemimpin kaya harta sudah banyak, tapi pemimpin yang tulus, kaya hati, dan benar-benar untuk masyarakat, itu yang dibutuhkan oleh masyarakat Jember. Terima kasih atas jawabannya dan langsung dijawab oleh pasangan calon nomor urut 1. Waktu dihitung saat Anda mulai berbicara. Silakan. Perbedaan itu anugerah. Jadi perbedaan itu bukan persoalan, tapi satu kekayaan. Dan soal beda agama, soal keimanan, itu urusan masing-masing manusia dengan Tuhannya. Tapi yang jelas kita ingin generasi kita menjadi generasi yang religius, masyarakat kita menjadi masyarakat yang religius. Kita implementasikan dengan memberi insentif kepada guru ngaji yang mengajarkan baca tulis Al-Quran di Jember, menaikkan insentifnya menjadi 6 kali lipat. Itu adalah satu komitmen, bukan hanya pengajar baca tulis Al-Quran, tapi juga pengajar kitab agama Kristen Katolik di sekolah minggu, pengajar kitab agama Hindu Ashraf, juga mendapat insentif yang sama. Pada prinsipnya, kami ingin semua anak-anak kita menjadi generasi yang religius. Wujud perbedaan suku, kesukuan, ini adalah satu kekayaan Jember. Jember memang pendalungan. Jember ini satu ceruk yang menampung berbagai suku agama. Jember adalah miniatur Indonesia. Kami implementasikan dengan pemberian kesempatan dalam anggaran dan program kepada segenap komunitas seni dan budaya, diberikan kesempatan yang sama. Dan tentu saja bupati dan wakil bupati harus terlibat di dalamnya, menjiwai masing-masing suku, hadir di setiap komunitas sebagai satu komitmen besar. Pemimpin ada di tengah-tengah rakyat, pemimpin menjadi persatuan segala macam perbedaan. Baik, waktu habis. Bapak Ibu, boleh kita berikan tepuk tangan untuk kita semua di pertanyaan ketiga ini. Dan lanjut kita pertanyaan keempat. Untuk itu ada satu soal. Nah, ini tadi Bapak Ibu saat kita commercial break yang di segmen pertama, kita sudah mengundi huruf terkecil sudah diambil oleh masing-masing pasangan calon, dan yang mengambil huruf terkecil adalah pasangan calon nomor urut 3. Betul, kemudian selanjutnya adalah pasangan calon nomor urut 2 dan yang terakhir adalah pasangan calon nomor urut 1. Baik, Bapak Ibu, ya sudah kosong, ini saya tunjukkan kepada Anda dan tinggal satu. Saya akan langsung mewakili untuk bisa membukanya untuk pertanyaan di... Jadi total pertanyaan yang disediakan oleh tim rumus soal ada 4. Karena memang tersedia 4 sesi pertanyaan yang masing-masing akan dijawab oleh pasangan calon. Baik, kita harus hati-hati ya, Fani dan pemirsa. Sangat rahasia sehingga membukanya pun
cukup kesulitan. Baik, ini dia pertanyaan terakhir, mohon disimak. Dan kesempatan pertama akan dijawab oleh pasangan calon nomor urut 3. Terkait penguatan ideologi Pancasila. Jika melihat hasil dari beberapa survei yang terkait dengan pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai Pancasila dan maraknya gerakan serta pemikiran untuk mengganti Pancasila dengan ideologi transnasional, misalnya khilafah, sangatlah mengkhawatirkan. Pertanyaannya adalah, jika saudara terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Jember, langkah dan strategi apa yang akan saudara lakukan untuk memperkuat pemahaman nilai-nilai Pancasila ini kepada generasi muda dan mencegah maraknya pemikiran dan gerakan yang akan mengganti ideologi Pancasila? Baik, langsung saja kita akan mulai di pertanyaan keempat ini dari pasangan calon nomor urut 3. Silakan, waktu Anda berbicara dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Terima kasih, tentunya. Pancasila merupakan kesepakatan bersama yang disepakati menjadi dasar negara kita. Disinilah bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa mewarnai kehidupan bernegara, bermasyarakat di Indonesia. Namun, akhir-akhir ini nilai-nilai Pancasila sudah tidak sekental dulu lagi. Kenapa hal ini terjadi? Karena banyak pengaruh. Banyak faktor yang mempengaruhi kenapa hal tersebut bisa terjadi. Ini merupakan tantangan bagi kita semua. Sekali lagi, ini merupakan tantangan bagi kita semua. Namun, kita sebagai pemuda harus memberi jawaban dan solusi atas tantangan ini. Di mana Pancasila harus bisa berada di dalam hati dan pikiran kita. Sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan harus benar-benar berdasarkan Pancasila. NKRI menjadi harga mati. Di dalamnya itu ada Pancasila. Itu yang menjadi rumusan atau pegangan setiap warga yang ada dan hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itulah aliran-aliran yang seperti sekarang ini marak, yang menjadi pengganggu atau bisa berefek negatif, itu bisa kita lakukan dengan kembali membangun, mempertebal dan mensosialisasikan Waktu telah Pancasila. habis. Terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 3 dan langsung dilanjutkan dengan jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Silakan. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa. Dan ini tidak bertentangan dengan agama manapun. Karena itu, maka kalau kami akan manfaatkan tenaga dari tokoh agama, tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda bahwa nilai-nilai luhur Pancasila ini tidak ada satupun yang bertentangan dengan agama. Sehingga walaupun dan ini sudah terbukti sebagai perekat bangsa. Bagaimana jadinya ketika kemudian dasar negara ini, ideologi bangsa menggunakan salah satu dari agama? Tentu agama yang lain tidak akan bisa menerima. Karena itu Pancasila ini adalah satu konsensus yang sudah luar biasa, terbukti sebagai perekat bangsa. Karena itu pemahaman terhadap nilai-nilai luhur Pancasila ini perlu untuk disosialisasikan kepada generasi muda agar mereka tidak terkontaminasi dengan pikiran-pikiran luar transnasional yang sebetulnya Pancasila ini sudah cukup mengayomi seluruh bangsa Indonesia. Karena itu wajib NKRI dengan Pancasilanya ini kita pertahankan sampai titik darah penghabisan. Mudah-mudahan ketika kami jadi nanti justru NKRI akan semakin kuat, semakin kokoh dan generasi muda akan menjadi calon pemimpin ke depan untuk membentengi NKRI. Baik, waktu habis. Terima kasih. Dilanjutkan oleh jawaban pasangan calon nomor urut 1. Silakan. Baik, untuk mensosialisasikan Pancasila dan mempertahankan Pancasila menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, perlu sesuatu yang konkret dalam satu program yang dikelola oleh pemerintah kabupaten. Kami sudah melakukan pelatihan kader bela negara, melibatkan semua kalangan. Lebih dari 25.000 kader bela negara telah dibuat di Kabupaten Jember. Kami merawatnya. Kami juga melibatkan unsur-unsur lain termasuk TNI. Program dengan satu sekolah, satu TNI.
Dan kami juga melibatkan pengajaran-pengajaran Pancasila pada para tokoh ulama dan tokoh agama dan membuat kegiatan bahwa pesantren-pesantren akan menjadi benteng terakhir NKRI karena pendidikan di Jember juga banyak sekali yang berbasis dengan pondok pesantren. Oleh karenanya, kegiatan-kegiatan kepemudaan seperti pramuka harus mendapat porsi yang sesuai, porsi yang tepat, karena itu adalah membangun karakter bangsa berbasis Pancasila. Mas Fian. Bagaimana menumbuhkan nilai-nilai Pancasila pada pemuda, yaitu pada pemuda harus banyak kegiatan yang positif. Maka program kami adalah 1 kecamatan 1 rumah kerja anak muda kreatif, di mana semua karang taruna di desa harus dihidupkan dan ada kegiatan di tiap kecamatan dalam membangun potensi daripada tiap kecamatan daerahnya sehingga menjadi... Waktu habis, terima kasih. Pasangan calon nomor urut 1. Baiklah, Bapak Ibu, boleh kita berikan apresiasi tepuk tangan sekali lagi untuk masing-masing pasangan calon di segmen kedua ini, di penajaman visi misi dari masing-masing pasangan calon yang tentunya ini sudah dirumuskan soalnya oleh tim panelis. Dan sesaat lagi kita beralih ke segmen ketiga untuk bisa mendengarkan bersama debat terbuka antar pasangan calon untuk bisa mengetahui bagaimanakah dari masing-masing pasangan calon memberikan pertanyaan dan saling ditanggapi. Untuk itu, kami segera kembali sesaat lagi. Tikus lagi viral dengan si Anu. Baca apa tuh, Pak? Baca itu mbok yang positif-positif aja. Loh, Pak, ada nyamuk di pipi Bapak. Hah? Mana, Bu? Matiin, Bu. Cepetan. Takutnya malaria ini. Sebentar ya. Jo. Sini, Jo. Sebentar, Jo. Gila. Ini bentar lagi kan pilkada. Kamu harus pulang untuk memilih. Ya, Pak. Kamu saya kasih cuti 2 minggu. Biar puas kamu kumpul keluargamu. Ya, Pak. Sekalian ajak mereka jalan-jalan biar senang. Ini ada titipan rezeki dari Allah. Alhamdulillah. Ini Jo, sekalian kamu bawa untuk keluargamu di rumah. Maaf, Pak, Bu. Saya telah berbuat sesuatu fitnah sama Bapak dan Ibu. Oh alah, nggak apa-apa Jo. Buat pelajaran saja. Bapak dan Ibu memaafkan kamu. Dan jangan diulangi lagi ya perbuatan kayak gitu. Makanya jangan menyebarkan berita yang menyebabkan permusuhan atau ujaran kebencian. Ayo kita semua hindari berita-berita yang provokatif. Periksa fakta, pastikan kredibilitas narasumber. Waspada jebakan hoax, nanti kita sendiri yang akan rugi. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember akan dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020. Ayo dulur, gunakan hak pilih Anda, pilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang terbaik menurut hati nurani Anda. Pilihan Anda membawa kesejahteraan daerah ke depannya. Jangan takut datang ke TPS, tetap gunakan masker, cuci tangan, tidak bergerombol, dan ikuti tata tertib di TPS. Pemilih cerdas, Jember berkualitas. Debat segmen 3.
Pada segmen ketiga ini, termasuk segmen keempat dan kelima adalah sesi debat terbuka. Pada segmen ketiga, terlebih dahulu paslon 1 bertanya kepada paslon 2 dan paslon 3 secara bergantian. Waktu bertanya 1,5 menit, waktu menjawab 2 menit, kemudian waktu menanggapi 1,5 menit, dan waktu menjawab tanggapan 1,5 menit. Baik, terima kasih hadirin dan pemirsa. Debat publik Pilkada Kabupaten Jember 2020 tahap ketiga, dan dalam segmen masing-masing pasangan calon akan saling bertanya dan menjawab. Dan untuk kesempatan pertama kali ini adalah pasangan calon nomor urut akan bertanya pada pasangan calon nomor urut 2 dan menghitung saat Anda mulai berbicara. Kami persilahkan kepada pasangan nomor urut 1 untuk bertanya, dimulai dari Anda berbicara. Baik, salah satu bentuk wujud cinta NKRI adalah memberikan perlindungan pada buruh migran. Kami lihat dari visi misi Pak Endi dan Gus Firjon belum menampilkan hal tersebut. Padahal banyak sekali buruh migran kita yang bekerja di luar negeri. Bahkan kami sudah memasukkan anggaran khusus untuk perlindungan buruh migran. Pertanyaannya, bagaimana pandangan Pak Endi dan Gus Firjon terhadap pelindungan buruh migran yang telah kami lakukan dan akan terus kami lakukan untuk 5 tahun ke depan? Terima kasih. Baik, bisa langsung dijawab pasangan calon nomor urut 2. Terima kasih. Mengembalikan hak masyarakat Jember itu adalah perwujudan nyata kalau kami ini betul-betul cinta, I love you banget dengan cinta NKRI. Kita kembalikan ke masyarakat itu apa hak mereka, termasuk yang menjadi pertanyaan bagaimana dengan buruh-buruh migran. Kita harus betul-betul mengayomi, terutama bagaimana mereka harus kita didik isu edukasi dulu. Edukasi, kita berikan edukasi mereka agar mereka tahu pemahaman kalau mereka pergi ke luar negeri. Kalau kita pergi ke luar negeri betul-betul ada yang mengayomi, tahu aturan-aturannya. Yang saat ini kebanyakan buruh migran kita ini mengirim sebagai pembantu. Ini harus kita tingkatkan hal itu. Dengan apa? Edukasi. Dan setelah edukasi pemahaman tentang bahasa. Tentunya di Jember belum ada masih kalau kita mengayomi siapa warga Jember yang harus ingin melakukan bekerja di luar. Dan itu harus ada satu komunitas khusus atau pemerintah turun dalam hal ini. Dan kami yakin kalau itu betul-betul kita mengayomi mereka dan kita kembalikan hak mereka. Inginnya mereka seperti apa, bekerja kemana. Dan itu kita regulasi kita betulkan, kita berikan kepada mereka, edukasi kita berikan kepada mereka. Tentunya setelah itu akan kita yakin mereka akan mendapatkan apa yang diharapkannya nanti. Terima kasih. Dan juga kami akan melengkapi data-data yang dibutuhkan, dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh para migran gitu. Dan kalau ternyata setelah komplit semua persyaratan dan sebagainya, ternyata masih ada persoalan hukum yang terjadi pada migran kita, maka kami akan memberikan bantuan hukum gratis kepada para migran tersebut. Nah, jadi kami akan memberikan bantuan hukum gratis. Tentu ini akan bersinergi dengan provinsi, dengan pemerintah pusat. Baik, yang jelas kami akan memperhatikan nasib para masuk devisa ini dengan sekali lagi memberikan bantuan hukum gratis kepada mereka. Waktu habis, silakan paslon nomor 1 untuk menanggapi. Warga Jember bahagia sekali tentunya di rumah mendengarkan bahwa program kita mendapat dukungan dari Gus Firjon dan Pak Hendi. Karena memang ini bukan soal pencitraan, bukan soal penggalangan media. Kami punya banyak pengalaman membantu penyelesaian masalah-masalah TKI di luar negeri. Meskipun sudah begitu banyak regulasi yang mengatur, meskipun sudah banyak edukasi, persiapan dan pelatihan, pada kenyataannya masalah di lapangan begitu banyak yang harus diselesaikan. Dan kadangkala pemimpin sampai harus turun sendiri di lapangan menyelesaikan persoalan. Itulah sebabnya perlu anggaran khusus menyelesaikan masalah-masalah TKI kita. Meskipun mereka dalam persoalan di luar koridor hukum. Karena mereka ini sedang mencari hidup, mereka ini berjuang. Dan hasilnya juga dinikmati oleh warga Jember. Oleh karenanya, pemerintah Kabupaten Jember berkomitmen anggaran untuk menyelesaikan persoalan-persoalan TKI bukan hanya tanggung jawab pusat dan provinsi, tapi pemerintah daerah harus hadir menyelesaikan persoalan rakyat di Jember,
di luar Jember maupun di luar negeri, karena dia adalah bagian dari masyarakat Jember yang menjadi tanggung jawab kita. Mas Fian? Dan juga tentunya Bu Faida pernah turun langsung, karena sungguhnya pemimpin sejati adalah pemimpin yang langsung peduli bekerja dengan sepenuh hati. Terima kasih. Waktu habis, terima kasih, mohon maaf. Baik, bisa langsung dijawab kembali paslon nomor 2. Weswayai Benai Jember. Nah, itu adalah bagian dari yang akan kita berikan kepada masyarakat Jember. Bahwa hak mereka, apapun itu, Jember sedang tidak baik-baik saja sampai saat ini. Kalau kita ngomong buruh migran, yang kami sampaikan tadi adalah edukasi. Kami mendukung, bukan dalam ranah tidak mendukung, tidak mendukung, karena ini hak mereka. Kami dan Gus Wijon ingin membalikan hak mereka semuanya ini. Salah satu tadi bantuan hukum ini sesuai undang-undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2011. Ini adalah undang-undang gratis diberikan untuk bagaimana kita bantuan hukum pada masyarakat kita. Tentunya teman-teman migran tidak perlu khawatir lagi. Dan tentunya kami akan, kenapa mereka harus migran, harus pergi menjadi TKI? Karena di Jember masih ekonomi belum baik-baik saja. Kami ingin membalikan hak dan kita akan menarik mereka agar mereka tidak usah pergi jauh-jauh. Di Jember ada pekerjaan yang lebih menarik dan insya Allah akan lebih bermakna dan membangun kotanya sendiri. Banyak teman-teman kita pergi keluar karena persoalannya di Jember gak ada pekerjaan. Ini persoalan kita semuanya. Kami dan Gus Wijon itulah harus kita selesaikan. 52.000 lebih kami penduduk Jember masih tidak bekerja, masih menganggur. 226.000 masih miskin. Peluang kerjanya mana? Justru mereka akan pergi ke sana. Namun tetap kami apapun ingin menjadi TKI, kami akan lindungi karena itu hak mereka mengasah bahasa dan edukasi yang bagus. Tentunya ini untuk kita semua. Terima kasih. Maaf, waktu habis. Terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Paslon 1, Paslon 2 sudah memberikan pertanyaan dan ditanggapi. Kemudian langsung untuk pertanyaan selanjutnya adalah Paslon 1 kemudian bertanya kepada Paslon 3. Silakan. Cak Salam dan Mas Ivan. Sinergi dengan perguruan tinggi untuk membangun desa itu sangat penting dilakukan. Salah satu wujud dari hal tersebut, gagasan kami adalah program Satu Desa Satu Dosen. Dan wujud yang lain adalah pemberian beasiswa yang langsung dibayarkan melalui kampus untuk mendorong perkembangan disiplin ilmu. Lewat program ini, potensi desa dapat dikembangkan melalui bantuan dan peran pendampingan perguruan tinggi. Apakah Cak Salam dan Mas Ivan setuju dan mendukung program-program ini? Baik, langsung dijawab. Saya jawab. Tentunya apa yang dijadikan program itu cukup baik menurut kami. Tapi kenapa tidak dari 5 tahun yang lalu, Bu? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Padahal perguruan tinggi yang ada di Jember itu memiliki banyak pakar dan banyak ahli. Terutama pakar atau ahli yang memang betul-betul berkesinambungan dengan apa yang ada menjadi potensi di Kabupaten Jember. Salah satu contoh di bidang pertanian. Di sana banyak sekali ahli-ahli pertanian. Namun kenapa 5 tahun yang lalu selama Ibu memimpin itu tidak pernah dirangkul? Kok baru sekarang dijadikan sebuah program Satu Desa Satu Dosen? Harusnya itu menjadi potensi utama kita yang memang sudah terbaca dari awal bahwa Jember, ibu kandung perekonomiannya adalah sektor pertanian. Di situ harusnya dari awal siapapun yang memimpin Jember itu harus mengutamakan apa yang ada di sektor pertanian. Terutama bagaimana kita bisa merangkul stakeholder di universitas negeri atau universitas swasta yang ada di Kabupaten Jember. Di sana banyak pakar juga dan ada mahasiswa juga terkait dengan beasiswa yang diberikan ke mahasiswa. Beasiswa tersebut sebagai wujud perhatian pemerintah yang memang wajib diberikan kepada para mahasiswa yang memang membutuhkan. Tapi di sana beasiswa tersebut tidak boleh bersifat memanjakan. Di sana juga mahasiswa yang yang berhak mendapat beasiswa tersebut harus juga dilibatkan, diterjunkan seperti mahasiswa Fakultas Pertanian. Kita libatkan nanti supaya mereka bisa praktek langsung. Jadi tidak manja hanya diberikan beasiswa, tapi mereka bisa turun, mendampingi, melakukan pendampingan terhadap para petani. Dan tentunya harus dibawa bimbingan dan pengawasan dosennya. Tentunya seharusnya mahasiswa juga melakukan riset dan bantuan beasiswa sendiri harus tepat sasaran. Bagaimana mahasiswa yang benar-benar membutuhkan. Waktu habis, langsung ditanggapi oleh Paslon 1, silakan.
Warga Jember malam ini tentu bahagia karena program-program baik kami yang pro masyarakat, pro desa, pro warga sangat didukung oleh Cak Salam dan Mas Ivan. Tentu saja karena pemimpin itu memang harus peduli penuh kepada desa dan perkembangan desa. Sebab desa adalah poros utama pembangunan Jember. Program ini bukan sekedar mau dirancanakan. Ini sudah masuk dalam dua janji kerja kami yang lalu. Sudah kami jalankan. Oleh karenanya karena kami ini menganggap ini program baik, program ini akan kami lanjutkan berikutnya. Dan tentu saja kami ingin memberikan pada beasiswa kepada mereka, generasi yang peduli, bukan generasi yang hanya yang ber-IP tinggi, bukan generasi yang paling pintar. Orang tidak pernah tanya di mana mereka sekolah dan berapa IPK mereka, hingga mereka tahu dengan ilmu mereka apa yang bisa diberikan solusi kepada masyarakat. Itulah sebabnya kami melibatkan anak-anak penerima beasiswa ini dalam pendataan masyarakat miskin agar mereka terasa kepeduliannya supaya masyarakat kita tidak tumpul hatinya. Generasi yang peduli adalah kekuatan masa depan kita. Generasi yang peduli adalah benteng pembangunan kita. Generasi yang peduli akan menghasilkan pemimpin-pemimpin sejati yang cinta rakyat dan cinta NKRI. Waktu Anda masih tersisa? Cukup? Baik, terima kasih. Langsung dijawab kembali oleh Paslon 3. Ya, kami sangat bahagia sekali apa yang disampaikan oleh Bu Faidah. Tapi fakta di lapangan saat ini apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang dilaksanakan. Seperti dengan satu desa satu dosen. Ini sebenarnya fungsinya itu untuk masyarakat apa? Terutama untuk para petani, untuk para UMKM. Di sini apakah itu sudah benar-benar terimplementasikan dengan baik di sana? Apakah dosen yang dipakai juga, yang dirangkul juga dosen Jember? Di sini kami melihat sebenarnya suatu proses kegiatan daerah yang di situ harusnya kita melibatkan seluruh masyarakat. Dosen di sini memiliki mahasiswa yang harusnya melakukan riset bagaimana tentang pertanian, bagaimana tentang UMKM, bagaimana potensi wisata dan potensi seluruh daerah yang ada. Ini harusnya kita libatkan. Mereka mendapatkan mendapatkan beasiswa. Ini fungsinya adalah bagaimana itu akan dikembalikan lagi kepada rakyat. Fungsi daripada mahasiswa apabila disinergikan benar-benar dikerjasamakan bersama dengan masyarakat, saya yakin nanti Jember pasti akan sejahtera. Tapi faktanya di sini yang terjadi di lapangan, bagaimana perkembangan tentang pertanian? Pertanian sendiri tidak ada perubahan, tidak ada perhatian khusus. Bahkan potensi daerah tidak pernah disentuh dengan kreatif oleh pemimpinan saat ini. Baik, cukup. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin. Ya, tentunya kita akan melanjutkan kembali Bapak Ibu bagaimana dari masing-masing pasangan calon ini akan juga melanjutkan untuk di segmen selanjutnya debat terbuka antar pasangan calon. Masih dalam rangkaian acara debat publik putaran ketiga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember 2020 sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Money politik bisa menyerang siapa saja dan di mana saja. Tolak pemberian barang, uang, atau apapun yang bertujuan memilih salah satu pasangan calon. Kenali pasangan calon melalui visi dan misinya. Rekam jejaknya, hindari pasangan calon yang bermasalah. Pemilih cerdas, Jember berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan debat segmen 4. Pada segmen keempat masih debat terbuka antar paslon. Paslon 2 bertanya kepada paslon 3 dan paslon 1 secara bergantian. Waktu bertanya 1,5 menit, waktu menjawab 2 menit, kemudian waktu menanggapi 1,5 menit, dan waktu menjawab tanggapan 1,5 menit.
Hadirin dan pemirsa, masih dalam debat publik Pilkada Kabupaten Jember 2020 dan pada segmen kali ini masih dalam debat terbuka di mana kami akan berikan kesempatan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2 kepada pasangan calon nomor urut 3. Dan waktu akan dihitung saat Anda mulai berbicara. Silakan. Cak Salam, Mas Ivan, sebagai calon pemimpin, kita semuanya seharusnya bisa memahami dan mengamalkan Pancasila dengan nilai-nilai luhurnya, ya kan? Terus bagaimana cara dan teman-teman Cak Salam, Mas Ivan untuk mengamalkan Pancasila dan nilai-nilai luhurnya dalam upaya mensejahterakan masyarakat Jember? Cukuplah. Baik. Silakan langsung dijawab paslon nomor 3. Terima kasih. Pancasila adalah dasar negara kita. Pancasila harus mewarnai semua lini kehidupan di Indonesia. Kita sebagai pemuda dan sebagai calon pemimpin tentunya dalam melangkah, dalam membangun kebijakan, dalam membuat kebijakan, dalam membuat program-program haruslah mencerminkan jiwa Pancasila. Di mana dari sila pertama hingga sila kelima itu harus tergambarkan dalam sebuah program kerja yang ada nantinya. Yang jelas Pancasila tersebut akan mewarnai setiap kebijakan, setiap langkah yang insya Allah bisa mensejahterakan warga di Kabupaten Jember. Kita perlu bersatu. Kita perlu bersatu di sini bagaimana kita membangun perekonomian yang ada di Jember. Seperti yang berbunyi di sila ketiga, persatuan. Persatuan itu untuk memperkokoh. Oleh karena itulah, divisi kami mencantumkan gotong royong membangun Jember yang maju, adil, dan sejahtera. Gotong royong itu adalah simbol persatuan, di mana itu menjadi nilai-nilai luhur yang ada sejak dulu. Dan gotong royong akan menjadi modal, dan itu adalah cerminan jiwa Pancasila yang insya Allah nanti di Jember akan sangat berguna. Gotong royong dari pemimpin dengan masyarakat, dengan konsep kepemimpinan yang partisipatif, di mana masyarakat semua elemen yang ada di dalamnya terlibat dalam membangun Kabupaten Jember, baik secara fisik maupun dari pemikiran. Disinilah akhirnya insya Allah ke depan secara bersama-sama dan melibatkan semua orang, Jember akan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Terima kasih, bisa langsung ditanggapi paslon 2. Sepertinya jawabannya masih menimbulkan tanda tanya, ya. Jadi untuk mengamalkan Pancasila dengan nilai-nilai luhurnya bukan hanya nomor sila ketiga saja. Tentunya ada sila-sila yang lain yang harus dipahami keterkaitannya itu. Jadi betul-betul bisa berdampak, betul-betul nyata dampaknya. Dengan hanya satu sisi. Kalau hanya satu sisi saja mungkin justru ini yang tadi saya sampaikan bahwa menimbulkan tanda tanya. Dan bagaimana Anda bisa mengamalkan Pancasila kalau ada beberapa sila yang lain Anda masih belum hafal di situ dan bentuk Pancasila. Dan ini tentunya akan menjadi pemikiran kita semuanya bahwa nilai-nilai luhur dari Pancasila ini adalah harus kita laksanakan betul di negeri kita, khususnya di Kabupaten Jember. Karena itu yakinlah bahwa dengan nilai luhur Pancasila yang ditarik dalam kebijakan perekonomian atau kebijakan apapun dengan berdasarkan nilai luhur Pancasila, ini pasti akan mensejahterakan masyarakat Jember. Gus, tambah Gus. Ya, terima kasih. Jadi dengan pengawalan sila yang pertama dan kedua juga yang lainnya, ini seseorang itu sudah luar biasa dengan mempertahankan hablum minallah dan hablum minannasnya. Ini dia sudah bisa menjadi ahli surga, Pak. Melaksanakan dua saja. Nah, apalagi semuanya. Nah, ini. Jadi karena itu ketika sila-sila ini dilaksanakan, maka insya Allah masyarakat akan sejahtera. Jadi, baik, waktu masih ada. Cukup, terima kasih. Silakan langsung dijawab paslon 3. Ya, ini sebenarnya asik pertanyaannya ini. Jadi Pancasila itu sebenarnya bukan
untuk dihafal dan dibaca saja, tapi benar-benar kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara sosial dan budaya kita maupun di dalam kegiatan kita sehari-hari yang benar-benar bermasyarakat tentunya. Di sini tentang nilai-nilai ketuhanan yang tadi sudah disampaikan oleh Gus Wirjon, itu apakah benar-benar sudah kita mengimplementasikan pada diri kita, kemudian bagaimana di situ ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini dalam visi misi kami sendiri sudah jelas bahwasanya kita visinya adalah gotong royong membangun Jember yang maju, adil, adil dan sejahtera. Di sini sudah mencerminkan nilai luhur yang akan kita usung di sana. Gotong royong sendiri bagaimana sila keempat. Di situ sudah benar-benar akan kita implementasikan di dalam gotong royong itu sendiri. Jadi yang jelas kita membuat suatu visi misi itu tentunya benar-benar untuk masyarakat dan kita sendiri benar-benar akan menghargai Pancasila itu kita tanamkan di dalam jiwa dan raga kita. Bukan untuk menyakiti orang, bukan untuk menyerang orang. Tapi kalau Pancasila sudah benar-benar kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, saya rasa masyarakat akan makmur, adil dan sejahtera dengan program-program kita ke depan. Baik, cukup ada yang ditambahkan? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita boleh berikan tepuk tangan sebelum kita beralih ke Paslon 2 untuk bertanya kepada Paslon 1. Silakan, kami akan lanjutkan untuk memberikan kesempatan kepada Paslon 2 untuk bertanya kepada Paslon 1. Silakan dimulai waktu Anda dari Anda berbicara. Terima kasih. Saya akan bertanya pada Bu Faida khususnya bahwa menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah provinsi dan nasional ini fakta nyata di Kabupaten Jember ini robohnya jembatan Jompo. Ini karena apa yang menjadi tugas dari Pemda Jember tidak dilaksanakan. Sehingga pemerintah pusat ini terhambat untuk melakukan penanganan permanen. Kemudian soal petani, bagaimana petani kesulitan pupuk karena RDKK tidak dipenuhi. Belum lagi soal GTT PTT, di mana sudah mulai 2017 meminta SK, tapi SK ini tidak segera diberikan. Padahal SK ini adalah menjadi syarat untuk mendapatkan sertifikasi. Belum lagi ijazah yang ditandatangani oleh PLT. Sementara persyaratan dari BNS, surat edaran BNSP ini harus kepala sekolah yang definitif. Nah, ini menurut kami ini tidak serasi. Nah, ini banyak yang dirugikan. Kan ini tanggapan Bu Faida bagaimana? Baik. Terima kasih. Langsung ditanggapi oleh Paslon 1, silakan. Baik, memandang satu pemerintahan dari luar tidak sama persis dengan apa yang dihadapi di dalam. Memang opini-opini sering menyesatkan, tetapi kami ikuti ketentuannya. Soal misalnya jembatan Jompo, pertokoan Jompo. Lah ini bagaimana yang mau dituruti? Kalau dirobohkan ke jalan itu adalah jalan nasional, maka ada ketentuan, jangan mengganggu jalan. Kalau bangunan itu dirobohkan ke sungai, itu kewenangan provinsi. Jangan sampai bikin banjir, jangan sampai bikin sungai. Lalu bagaimana? Nah, ini adalah malah solusinya. Allah yang ngasih solusi. Dan akhirnya dengan robohnya itu malah jadi bersama-sama pusat, provinsi, daerah. Tidak seperti mudah mengatakannya, karena juga ada kewenangan-kewenangan yang terbatas di kabupaten, yang kewenangannya itu justru di pusat dan provinsi. Kami tidak lalai dengan tugas kami. Kami sudah mengosongkan para penghuni 6 bulan sebelum bangunan itu roboh. Kami menyelamatkan nyawa. Kami mengontrol bahwa pertokoan itu telah dikosongkan sesuai dengan perintah kami. Oleh karenanya tidak benar bahwa pemerintah kabupaten lalai terhadap hal tersebut. Dan untuk urusan GTT PTT, kami taat aturan bahwa pemerintah kabupaten, bupati dilarang mengangkat honorer baru. Kami memperjuangkan nasib GTT PTT. Hanya ada 2 pintu untuk menjadi pegawai resmi pemerintah. 1 melalui menjadi PNS, CPNS, dan yang kedua melalui P3K. Oleh karenanya dengan membuka formasi 3.131 di tahun 2001
2021 adalah komitmen kami untuk menyelesaikan status mereka, bukan dengan memenuhi sesuatu yang tidak boleh dilakukan dan tidak sesuai dengan ketentuan. Maaf, waktu habis, langsung ditanggapi kembali oleh paslon 2. Silakan. Gus, minta satu, Gus. Saya saksi asli pembangunan Jompo dan robohnya Jompo, pertukaran Jompo. Saksinya saya, melihat langsung dengan mata kepala. Dan saya juga insinyur sipil, pengalaman lumayan. Dan saya juga biasa membuat jembatan, bangunan gedung bertingkat, sampai 60 tingkat kami juga biasa. Dibangun sendiri, kami sendiri. Pertukaran Jompo harusnya tidak bisa roboh, harusnya. Kalau di awal penanganan, treatmentnya itu 4 toko di depan, di samping arah ke timur dipotong dulu. Dan orang Jember pinter-pinter, tidak perlu harus ngotorin sungai. Kalau memang dipotong atasnya, sungainya terjadi pendangkalan, tidak mungkin itu. Ada caranya, karena saya memang orangnya ahli di situ. Yang saya sedihkan, kenapa nggak segera ditanganin? Ternyata di dalamnya setelah saya ikut beginian ini, pilkada ini, ribet aja di dalamnya. Oh, ini seperti tadi, tidak jalannya sinergi dan kolaborasi yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Jember. Sisa nih, Gus. Ya, terima kasih. Dan ini masih banyak lagi persoalan-persoalan yang tidak serasi antara kabupaten dengan provinsi. Terbukti banyak teguran, Pak, dari provinsi, dari Mendagri dan sebagainya. Tata pengelolaan anggaran, tata SOTK dan sebagainya. Ini bagaimana nanti akan bisa maju Jember kalau kemudian penataannya tidak sinkron dengan provinsi dan pusat. Karena itu saya berharap di forum ini sebagai bupati yang bertanggung jawab meminta maaflah kepada masyarakat Jember. Karena apapun ini disaksikan seluruh masyarakat Jember sebagai wujud tanggung jawab seorang bupati. Waktu habis, silakan dijawab kembali oleh paslon 1, silakan. Pemerintah daerah itu memang mempunyai otonomi daerah dan tidak lepas dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Masing-masing punya tugas dan tanggung jawabnya, termasuk memberikan pengawasan baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Aturan-aturan yang dilakukan, ketentuan keputusan yang dilakukan kabupaten juga telah dilakukan fasilitasi dan harmonisasi oleh pemerintah provinsi serta pemerintah pusat. Itulah satu sinergisitas, harmonisasi yang selalu terjadi di pemerintahan kita. Oleh karenanya apabila ada teguran, itu karena pemerintah melakukan tugas pengawasannya. Kalau mereka melakukan kontrol, itu karena mereka melakukan fungsi kewenangannya. Bukan karena satu pembangkangan, karena memang dalam setiap pemerintahan harus ada pengawasan. Satu bukti bahwa hal yang sudah diputuskan pusat tidak selalu harus kita ikuti. Kita mengikuti keinginan rakyat. Terbukti ketika Kementerian SDM mengeluarkan WIUP tambang silo. Kita punya kesempatan dalam otonomi daerah menggugat melalui sidang non litigasi dan terbukti karena di sana pemerintah provinsi melampaui pemerintah kabupaten, tidak ada rekomendasi dari kabupaten dan keputusan itu dibuktikan bahwa cacat formil dan harus dicabut, dan terbukti keputusan Menteri ESDM dengan gugatan dari Kabupaten Jember dicabut dengan resmi karena kita mengedepankan keinginan rakyat, bukan sekedar surat menyurat. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk masing-masing pasangan calon di segmen 4 ini. Dan kita akan beralih ke segmen 5, tentunya masih di debat terbuka antar pasangan calon. Kami segera kembali sesaat lagi. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember akan dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020. Ayo dulur, gunakan hak pilih Anda, pilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang terbaik menurut hati nurani Anda. Pilihan Anda membawa kesejahteraan daerah ke depannya. Jangan takut datang ke TPS, tetap gunakan masker, cuci tangan, tidak bergerombol, dan ikuti tata tertib di TPS. Pemilih cerdas, Jember berkualitas. Dan jangan takut di masa pandemi ini karena sudah ada prosedur-prosedur yang sesuai dengan prosedur pandemi. Jadi tidak akan berisiko tertular penyakit corona. Diperhatikan sekali lagi, jangan pernah golput. Daripada itu akan tetapi, ini kan suara-suara saya. Jika mau nyoblos mau enggak kan terserah saya.
Saya nggak kenal sama kandidatnya itu. Sebelum-sebelumnya. Ya, memang itu suara-suara kamu. Tapi mumpung saat ini suaramu itu bisa menjadi sesuatu yang berguna bagi kesejahteraan kita semua. Apa salahnya jika kamu sumbangkan? Tuh udah ngurus saya itu sama itu. Eman loh, mumpung masih punya suara, bersyukurlah dan gunakan dengan baik-baik. Nggak ngurus ben wis, nggak mau nyoblos saya. Perhatikan sekali lagi, jangan pernah golput. Yang plus nomor berapa? Aku golput. Oh. Semulai tau Pak. Ini kenapa Pak? Kamu kok gak jelas? Masuk dulu, masuk dulu. Duduk. Bapak tadi habis dari mana? Kok ngomong gak ada suaranya ya Pak? Ibu gak dengar apa-apa kok. Waduh, jangan-jangan Bapak kesambet ini. Atau kualat loh ya. Loh. Ayo Pak, kita berobat Pak. Ayo. Ayo, berobat dulu yuk. Ayo Pak, berobat dulu Pak. Jadi begitu Pak Ustadz ceritanya. Menurut saya, suaminya sampean itu kualat. Sampean itu dikasih suara yang baik oleh Allah, seharusnya pergunakan dengan baik. Ayo tobat sampean, baca istighfar. Istighfar, istighfar. Istighfar. Makan. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada suaranya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jadi ininya itu saya kenapa Ustaz? Gini loh, sampean kok belum paham-paham. Gini loh, biar sampean lebih paham. Makanya Mas, kalau punya suara dipergunakan dengan baik. Nanti jangan lupa datang ke TPS tanggal 9 Desember. Saatnya menjadi bagian dari sejarah demokrasi, imajinasi, inspirasi, dan gagasan yang harus diperjuangkan. Jangan lupa dulur-dulur Jember, jangan golput. Karena 5 menit kalian menentukan 5 tahun ke depan. Aturan debat segmen 5. Pada segmen kelima masih debat terbuka antar paslon. Paslon 3 bertanya kepada paslon 1 dan paslon 2 secara bergantian. Waktu bertanya 1,5 menit. Waktu menjawab 2 menit. Kemudian waktu menanggapi 1,5 menit. Dan waktu menjawab tanggapan 1,5 menit. Hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, masih berada dalam debat publik Pilkada Kabupaten Jember 2020 dan kita akan langsung memberikan kesempatan bertanya kepada pasangan calon nomor 3 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Dan waktu akan dihitung ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Terima kasih. Kata sinkronisasi menjadi sesuatu yang penting. Penyelarasan juga menjadi kata yang penting dalam era otonomi daerah. Di sini pemerintah yang ada di kabupaten memang harus sinkron dan linier dalam semua program kerja yang ada,
termasuk juga kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah, kabupaten maupun kota. Dalam hal ini di Kabupaten Jember ada bupati dan wakil bupati. Komunikasi memang harus dibangun oleh bupati dan wakil bupati, baik dengan pemerintah yang ada di atasnya, yaitu gubernur dan yang di atasnya lagi. Dan itu harus sinkron semuanya. Di sini banyak sekali selama hampir 5 tahun ini masalah-masalah yang lahir, yang ada akibat tidak sinkronnya, ini dari pandangan kami, tidak sinkronnya kebijakan atau program yang dikeluarkan oleh pemerintah di kabupaten. Salah satu contoh seperti guru tidak tetap atau guru honorer, yang mana di sini mereka hanya membutuhkan SK. Namun sampai akhir dari pemerintahan Ibu, mereka masih menuntut hal yang sama. Sepertinya mereka terbengkalai selama hampir 5 tahun terakhir ini. Bagaimana tanggapan Ibu terhadap kondisi yang ada di Waktu habis, terima kasih. Silakan Paslon 1 menjawab. Saya senang bahwa setiap pergerakan kami di pemerintahan menjadi satu perhatian. Itu tandanya kami bekerja. Karena kalau tidak ada pekerja, tidak ada perubahan, tidak ada pergerakan. Dan masalah GTT, PTT ini memang masalah yang bertahun-tahun ada di Kabupaten Jember. Kami berkomitmen untuk menuntaskannya. Kami berkomitmen untuk mencari jalan keluarnya. Dan kami mengikuti ketentuannya. Sudah ada surat edaran bahwa Bupati tidak boleh mengeluarkan SK dan tidak boleh mengangkat. Kami sudah melakukan konsultasi secara tertulis kepada Kementerian Kemenpan dan Kementerian Pendidikan, dan kami juga mendapatkan jawaban tertulis tentang hal tersebut yang menjadi panduan dalam kami bekerja. Kami mengeluarkan SP untuk suatu kepastian bahwa mereka bisa ditempatkan di tempat yang formasinya memang kosong, yang tidak ada PNS-nya. Kami menata mereka agak dekat dengan rumah tinggalnya. Kami menata sesuai dengan formasinya. Saat ini kami membuka peluang yang sangat besar untuk para GTT untuk mendapatkan akses menjadi P3K, karena tahun 2021 formasi untuk GTT hanya untuk tenaga guru pendidikan hanya kami buka untuk formasi dari jalur honorer saja, sebagai komitmen kami memberi kesempatan yang terbaik bagi mereka. Kami menata siang dan malam kepentingan GTT. Hanya di masa Faida dan Mukit, GTT mendapatkan BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja. Hanya di masa Faida dan Mukit bahwa GTT PTT mendapatkan THR. Hanya di masa kami, mereka mendapatkan status formasi yang kosong sesuai dengan tugasnya. Dan jangan lupa, ratusan GTT PTT mendapatkan beasiswa agar mereka memenuhi kompetensi standarnya. Ini adalah komitmen, bukan hanya sekedar bicara, bukan sekedar melakukan SK yang tidak ada. Waktu habis, mohon maaf, bisa ditanggapi langsung oleh paslon nomor 3. Jika apa yang sudah dikatakan oleh Bu Faida itu seindah yang ada di lapangan dan seindah apa yang terjadi pada nasib GTT dan PTT, kemungkinan GTT dan PTT yang merupakan guru-guru honorer tersebut tidak akan melakukan protes, tidak akan melakukan demo. Dan ini tidak sejalan dengan apa yang dikatakan tadi, diceritakan tadi. Di sini kita menemui di lapangan banyak penempatan guru yang jauh dari rumahnya. Tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Ibu tadi. Saya pernah jalan ke daerah Jember Utara, yaitu di daerah Desa Panduman. Di sana penataan fasilitas pendidikannya yang sebenarnya itu merupakan hak bagi warga Kabupaten Jember seperti terabaikan. Ada 150 siswa di sana, di sekolah dasar, dan yang sangat menjadi ironi, Bu, gurunya hanya ada 3. Sementara salah satu gurunya, kalau tidak salah kepala sekolahnya itu rumahnya di daerah Jember Selatan. Naik motor tiap hari, itu bisa dibayangkan. Sementara itu di sisi siswa atau muridnya ada yang namanya kelas 6 SD belum bisa lancar baca dan tulis. Ini fakta yang terjadi di Jember dan harus ada perhatian. Baik, mohon maaf waktu habis, silakan dijawab kembali paslon 1.
Solusi di Jember itu memang masalah utamanya adalah perbaikan data. Dan itu yang kami lakukan. Dengan perbaikan data itulah akhirnya terkuak masalah-masalahnya. Banyak sekali formasi kosong yang tidak ada orangnya, dan ada orang yang bertugas di formasi yang ada orangnya. Oleh karenanya untuk bisa mendapatkan surat penugasan, mereka ditempatkan di tempat yang masih memungkinkan untuk mereka mendapatkan formasi tersebut agar surat penugasan yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan. Karena tempat kosonglah yang bisa diisi oleh mereka. Bahwa harapan bahwa mereka yang bertugas di pemerintahan harus siap ditugaskan dimanapun berada di seluruh pelosok negeri. Itu adalah satu komitmen petugas kita. Dan keadaan-keadaan di daerah yang begitu banyak petugas honorer yang tidak jelas statusnya. Bahkan memang kami juga menemui tenaga yang menggantikan petugas-petugas yang sejatinya mereka yang bertugas sebagai PNS, tapi justru digantikan oleh GTT. Memang fakta-fakta itu ada di lapangan. Itulah perlu proses dalam penyelesaiannya. Dan kali ini proses itu berjalan dengan sangat jauh sekali dalam menyelesaikan persoalan-persoalan GTT-PTT. Dan kunci penyelesaiannya adalah mereka kita bantu untuk meraih kesempatan menjadi P3K atau CPNS sesuai dengan prosedur yang ada, yang sah, yang diatur di dalam pemerintahan. Baik, cukup. Terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan semangat ini tentu terus untuk memotivasi kita semua. Begitu ya. Tetap di situ, kemudian lanjut untuk Paslon 3 akan bertanya kepada Paslon 2. Silakan berdiri dulu untuk Paslon 2 dan kemudian langsung saja kami berikan kesempatan untuk Paslon 3. Oke, untuk Bapak Hendi, sinkronisasi pemerintah daerah dan pusat di dalamnya termasuk program dan proyek. Berkaitan proyek-proyek harus sejalan antara kegiatan dan pengawasan. Pengalaman Bapak memegang proyek-proyek triliunan rupiah tentu berkaitan erat dengan banyak kepentingan-kepentingan yang menyertainya. Bagaimana Bapak menyikapi potensi kebocoran-kebocoran yang dilakukan pimpinan proyek yang mahir di dalam menyimpan kebocoran proyek? Silakan Pak Hendi. Terima kasih Kak Salam. Belum. Ini saya apa? Udah belum? Baik, Udah. Baik, monggo Bapak. Waktunya masih banyak Kak Salam. Terima kasih Pak Salam. Saya pengalaman proyek, pengalaman benar memang proyek ini. Jadi kita melakukan sesuatu apapun di negeri ini, itu sudah ada toolnya, sudah ada regulasinya. Sudah ada, tinggal ngebaca gitu, jalanin aja. Jadi kalau kami sedang melaksanakan proyek, dan siapapun itu, silakan peluangnya sama kepada siapapun, kontraktor siapapun, mempunyai peluang yang sama, mau dari daerah, dari pusat, mau saudaranya siapa, saudara siapapun juga sama peluangnya. Silakan ikut tender. Di situ sudah ada regulasinya. Mereka harus mengajukan satu perusahaan yang memang mumpuni dan sesuai dengan aturan yang ada. Dan ada panitia lelang yang sudah ada. Dan itu dilindungi dengan aturan-aturan, dengan undang-undang yang ada dalam pengadaan barang dan jasa. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Kalau kami ada orang bertanya kepada saya, siapapun itu orangnya, kami ingin mendapatkan proyek itu, silakan. Siapapun juga, silakan. Nanti tanggal sekian ada pengumuman, silakan ikut tender. Menawar yang bagus, ngasih spek yang bagus, dan insya Allah itu kalau Bapak menawarnya murah dan mempunyai satu persyaratan-persyaratan yang bagus, peralatan yang cukup, punya kapital yang cukup besar, tentu itu akan memenangkan. Jadi sangat sederhana sebenarnya negeri ini, asalkan itu konsep yang kita miliki dengan sinergi, kolaborasi, akselerasi itu dilakukan, ya sinergi itu akan sangat mudah. Akan sangat mudah kita implementasikan. Tapi kalau kita nggak melakukan itu semuanya, hanya berpandangan satu sisi, bahwa kalau kita tidak menyelesaikan proyek ini, apabila kita takut dengan kekuasaan apapun juga, itu akan menjadi bermasalah buat kita semua. Tool kita ada semuanya, jangan khawatir, tinggal membaca saja. Jadi Bapak tidak usah repot-repot, dan kepada siapapun juga peluang itu akan mendapatkan hal yang sama. Itu saja Pak Masalah. Terima kasih. Baik, cukup. Waktu masih tersisa. Baik, kita berhentikan kalau sudah cukup dan kemudian langsung ditanggapi kembali oleh Paslon 3. Silakan. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini. Pemeriksaan kinerja, pemeriksaan aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas, hasilnya laporan memuat temuan, simpulan dan rekomendasi. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan investasi.
tentunya Pak Hendik sudah paham dan berpengalaman dalam hasil-hasil laporan BPK selama Bapak menjabat di Kementerian Perhubungan. Bu Faida pun juga sangat berpengalaman dengan laporan BPK. KPK dalam program-program pencegahannya mendorong pemuda membersihkan korupsi dan pemuda menjadi harapan memberantas korupsi. Dalam perjalanan sejarah bangsa kita, pemuda selalu menjadi gerbong perubahan karena pemuda punya 3 hal, yaitu intelektualitas, idealisme, dan integritas. Silakan Mas Ivan, tambahkan. Dalam proses pengadaan barang dan jasa memang sudah ada aturan main. Tapi aturan main itu kadang sering disiasati. Nah, ini yang menjadi sumber dari permasalahan yang sering terjadi sekarang ini. Seperti juga yang terjadi di Jember. Bu Faida dengan konsep tegak lurusnya yang katanya mencantumkan bebas pungli dan lain-lain, namun banyak sekali hasil-hasil dari proyek yang ada sekarang malah mengecewakan. Banyak kantor-kantor roboh dan lainnya, sekolah-sekolah. Maaf, waktu habis, langsung dijawab kembali oleh Paslon 2. Silakan. Terima kasih. Ini dijadikan contoh Kabupaten Jember, Mas. Jadi kalau saya menyelesaikan proyek itu nggak pernah roboh saya. Jadi kalau roboh terus ada diperiksa, tadi Cak Salam menyampaikan bagaimana BPK dengan tujuan tertentu, itu persoalan Pak Cak Salam. Jadi persoalan besar di situ. Dengan tujuan tertentu dan tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan disclaimer pada saat itu ya. Itu menurut saya itu kami udah gemeteran kalau udah begituan. Karena tidak ada bisa ditanggungjawabkan. Ini uang negara nih gimana ya? Nggak tepat sasaran dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mohon maaf, ini sudah melanggar hukum Pak. Dan ini alhamdulillah sampai sekarang saya tidak pernah melakukan hal itu. Jadi maaf Cak Salam, tool kita untuk melakukan satu pembangunan proyek apapun itu saya kembalikan lagi. Pengadaan barang dan jasa itu sangat istimewa, aturannya, regulasinya jelas. Yang nggak benar itu orangnya. Sedangkan orangnya tadi bagaimana untuk memonitor tadi? Kembali lagi kepada kita. Kalau saya sebagai pengelola proyek adalah saya sebagai penanggung jawab keuangan akan kami monitor. Monitornya pakai apa? Ada tool, ada aplikasi-aplikasi untuk itu. Ya, sistem monitoring kita sehingga mereka tidak sampai terjadi melakukan satu kesalahan. Termasuk dalam hal pelaksanaan pekerjaan. Kita ada satu sistem monitoring system yang kami lakukan selama ini itu keren sekali. Jangankan sampai selesai, di ujung awal pengerjaan salah aja saya sudah tahu. Nah itu alhamdulillah kami selama ini sudah kami laksanakan seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin. Sudah kita ikuti bersama debat terbuka dari antar pasangan calon. Dan tentunya kita akan juga berada di penghujung acara untuk bisa mendengarkan closing statement dari masing-masing pasangan calon. Untuk itu tetaplah bersama kami akan segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun dalam situasi pandemi tak menyurutkan kita untuk datang ke TPS, Gunakan hak pilih Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan. dan tetap jaga jarak, masuk bilik suara, pilih sesuai hati nurani, dan jangan lupa Untuk selalu menggunakan masker. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan, aku ingin Tuan meramalkan sesuatu. Jangan panggil aku Tuan, tapi panggil aku Abang. Ya. Abang? Ya. Begini Bang, tanggal 9 Desember nanti kan ada pilkada. Saya ingin tahu aman atau tidak. Sekarang kan musim pandemi, corona Bang. Tenang, adik kepingin tahu 9 Desember nanti aman atau tidak. Lihat baik-baik. Satu, pakai masker, tapi bukan masker itu Mbak, itu masker wajah. Nah, ini baru masker beneran, tapi kebalik. Oke, yang kedua,
Wajib jaga jarak minimal 1 meter. Truk aja bisa jaga jarak, masa kamu enggak? Yang ketiga, KPPS yang bertugas memakai APD lengkap, tapi mandi dulu mas. Yang keempat, disediakan sarung tangan plastik supaya tangan tetap terlindungi. Mbak, cepetan kalau masang sarung tangan. Over. Yang kelima, pengukuran suhu tubuh pakai termogan. Next. Oke, loh mbak, banyak kemana ini? Waduh, banyak kekecilan. Disediakan bilik khusus bagi pemilih yang bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Yang keenam, disediakan tempat cuci tangan buat sesudah dan sebelum menyoblos. Tapi bukan diminum mbak, aduh. Yang ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Yang kedelapan, jadwal kedatangan pemilih diatur di dalam C pemberitahuan. Biar saja mas, tuh. Dan juga membawa pulpen serta membawa identitas diri. Aduh mbaknya rem. Yang kesembilan, TPS akan disemprot cairan disinfektan secara berkala biar makin aman. Tapi bukan orangnya yang disemprot mas. Aduh masnya, kerja mas. 10. Setelah memilih, sekarang tidak pakai celup tinta, tapi ditetes. Loh, mas, bukan ditetes di mata, tapi di jari. Sudah tahu kan, Dik? Iya bang, berarti aman. Jangan lupa 9 Desember nanti datang dengan tertib ke TPS-TPS yang sudah ditentukan. Jangan takut, pelaksanaan pemilihan sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Dijamin aman. Bagi pemilih, tetap patuhi protokol kesehatan. Hindari berkerumun dan kontak langsung dengan orang lain. Dan ingat, 9 Desember nanti aku akan melamarnya. Hadirin dan pemirsa, tibalah kita di penghujung segmen dari debat publik Pilkada Kabupaten Jember 2020 tahap ketiga, di mana momen ini merupakan momen pamungkas di mana pasangan calon akan memberikan closing statement untuk lebih meyakinkan para pemilih khususnya warga Kabupaten Jember. Dan kami akan persilahkan langsung untuk memberikan closing statement pada pasangan calon nomor urut 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Jember yang saya cintai, Pilkada bukan arena perang, tapi ajang silaturahim. Tak perlu saling caci maki, jangan saling dengki. Cetokaran be tetangga, tak usah fitnah. Fitnah itu dosa. Jaga persaudaraan, jaga persatuan. Beda pilihan itu biasa. Sejatinya sudah ditulis di Lauhul Mahfud siapa yang akan diizinkan Allah memenangi pilkada ini. Raih kemenangan dengan cara-cara terhormat, agar kemenangan yang diraih mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak pernah ragu untuk memihak dan membela kepentingan rakyat. Seminoritas apapun mereka, berlaku adil adalah wajib bagi setiap pemimpin. Itu harga mati. Hak-hak rakyat wajib dipenuhi, uang rakyat haram dikorupsi. Kami tak pernah mundur satu langkah pun. Kami tak akan pernah jadi pengecut. Baik tujuannya, benar hukumnya, betul caranya. Allah tegaskan dalam firman-Nya, janganlah kalian campur adukan antara kebenaran dan kebatilan, dan kalian sembunyikan yang benar, padahal kalian mengetahuinya. Batu granit kolong jerami, Atap daun rumah petani. 1 menit coblos kami. 5 tahun kami layani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu kita bisa. Merdeka. Baik, cukup.
Terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 1 atas closing statement. Dilanjutkan pasangan calon nomor urut 2, silakan. Pesta demokrasi di Jember akan segera hadir. Kita tidak perlu menfitnah, kita tidak perlu bertengkar. Kita rukun saja dan senang berbahagia. Namanya pesta harus berbahagia. Karena itu akan segera hadir untuk kita semuanya. Kita sudah memasuki etapa terakhir dari proses pilkada tahun 2020. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses ini kami melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Hal tersebut semata-mata karena kami hanyalah manusia biasa yang memiliki keterbatasan fisik, emosi, dan waktu. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru-guru kami, para kiai, para tokoh-tokoh ulama, para masyaikh, masyarakat Jember semuanya, relawan, para simpatisan, semua masyarakat Jember atas semangat, aspirasi, saran, kritik, serta dukungan. Insya Allah niat kami tulus akan mengembalikan hak seluruh masyarakat Jember. Tanpa terkecuali, kami ingin menjadi pelayan. Kami ingin menjadi pelayan bagi seluruh masyarakat Jember. Terlepas siapapun pilihannya nanti pada saat di bilik suara nanti. Kita bersaudara semuanya. Kami akan ayomi semuanya. Kami ingin mengembalikan senyum bahagia seluruh masyarakat Jember. Demi kami ingin memberikan masa depan yang lebih baik. Dengan semangat hablum minallah dan Waktu minannas. habis, mohon maaf pasangan calon nomor urut 2, kami akan lanjutkan dengan closing statement paslon 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku warga Jember tercinta, kami adalah bagian dari rakyat Jember. Kami terlahir di tanah Jember, dari desa dan keluarga petani. Kami murid dan dari guru-guru dan kiai kami. Kami wong cilik, yang kami berjuang untuk wong cilik. Kami bersama rakyat dan tanpa sekat. Mari. Kami berdiri di sini karena adanya kepercayaan dari partai pendukung dan para kadernya, para kiai dan tokoh-tokoh agama, para relawan kami di tingkat kabupaten, kecamatan, dan TPS, yang baik yang ada di desa maupun yang ada di kota, para saksi-saksi yang akan menjalankan tugasnya, dan seluruh pendukung kami dan yang akan mendukung kami nantinya. Kami ucapkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya. Mari kita rapatkan barisan, berzikir dan terus berikhtiar. Mari kita bersama menjemput Jember yang adil dan sejahtera. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwa, kami serahkan takdir Jember kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 3, waktu masih ada. Sudah selesai, waktu dihentikan, dan Baik. pemirsa, Tentu saja boleh kita berikan tepuk tangan untuk kita semua dari masing-masing pasangan calon. Dan tentunya boleh kita juga arahkan Bapak Ibu untuk bisa berada di depan podium masing-masing. Kita deklarasikan Pilkada Damai. Bersama-sama kita hadir dan datang pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Semoga dari seluruh rangkaian acara pada malam hari ini, debat publik putaran ketiga atau debat pamungkas dari calon Bupati dan Wakil Bupati Jember 2020 semakin membuat Anda yakin siapa yang akan Anda pilih untuk menjadikan Jember lebih baik lagi. Akhir kata, saya Helmi Kahaf. Dan saya Fani Patricia mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.